kematian, baru kemudian kehidupan. Karena menurut sepengetahuan kita, yang kita ketahui bahwa hidup dulu baru kematian. Kita sudah membahas ya sampai ke berapa yang terakhir mudah? Ketiga. Yang ketiga. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Kenapa di dalam ayat ini Allah mendahulukan kematian lalu kemudian kehidupan? Yang keempat, bahwa kematian sebenarnya bukanlah murni ketiadaan. Melainkan hanya berpindahnya roh dari satu dimensi menuju dimensi yang lain. Berpindahnya roh dari satu dimensi menuju dimensi yang lain. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang terus berlanjut dan tidak ada perubahan sama sekali. Walhasil, kita dalam hidup ini lebih banyak mengingat kematian agar terdorong untuk hidup lebih bermakna. Baik, kita jelaskan sedikit mudah. Kita harus yakin dan sadar bahwa sebenarnya kematian itu bukanlah sebuah kebinasaan, bukanlah sebuah ketiadaan. Jangan kita menganggap bahwa orang yang mati itu dia telah lenyap selama-lamanya. Itu adalah pandangan yang keliru di dalam Islam. Sedangkan di dalam Islam, orang yang mati itu hanya berpindah rohnya dari jasad menuju dimensi yang lain yang kita kenal dengan alam barzakh. Dan alam barzakh itu adalah tempat menunggu untuk menanti kedatangan hari kiamat, suatu kehidupan yang abadi yang tidak akan ada perubahan selamanya. Maka jangan sampai kita mengatakan bahwa orang yang mati itu lenyap selama-lamanya. Itu semisal ketika orang tua kita telah mendahului kita, itu
saya berikan perumpamaan begini semisalnya Bunda. Saya dan orang tua saya ingin pergi ke Padang. Kemudian saya persilahkan orang tua saya untuk mendahului. Saya berikan tiketnya untuk sampai ke Padang. Pada akhirnya saya juga akan menyusul beliau. Yang penting kan tiketnya sama. Pada akhirnya juga saya akan sampai ke sana. Demikianlah sebenarnya kematian itu. Jadi orang-orang yang telah mendahului kita itu maksudnya jangan dikatakan lenyap selama-lamanya. Tapi sesungguhnya mereka lebih dahulu mendahului kita. Dan sikap kita sebagai seorang yang beriman, kita kan akan menyusul nanti ke sana juga. Sehingga dengan hal itu terdoronglah di dalam hidup kita ini agar kita lebih banyak mengingat mati sehingga kehidupan kita itu lebih bermakna. Inilah diantara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kematian lalu kemudian kehidupan. Jadi saya tanya, apakah hidup saat ini sudah dikatakan hidup sesungguhnya? Kehidupan sesungguhnya di mana? Nanti setelah hari kebangkitan, kan gitu. Maka kalau begitu, kematian saat ini apakah dikatakan lenyap selama-lamanya? Tidak. Pada akhirnya nanti dia akan dihidupkan untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita harus yakin, Bunda, harus sadar betul bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu tujuannya supaya kita nanti hidup bahagia selama-lamanya nanti di hari akhirat. Inilah diantara alasan kenapa didahulukan kematian lalu kemudian kehidupan. Yang kelima, didahulukan kematian baru kehidupan untuk mengingatkan manusia bahwa penentu amalan seseorang itu baik atau buruk adalah amalan di saat kematiannya. Didahulukan kematian baru kehidupan untuk mengingatkan manusia bahwa penentu amalan seseorang itu baik atau buruk adalah amalan di saat kematiannya. Baik, penentu amalan kita ini baik atau buruk kapan, Bunda? Saat kita mati atau saat kita memulai hidup? Saat mati. Itulah sebabnya kenapa didahulukan kematian baru kemudian kehidupan. Karena penentu amalan kita ini baik atau buruk itu nanti dilihat bagaimana cara kita mengakhiri kematian kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hanyalah amalan itu bergantung pada akhirnya. Maksudnya apa? Bagaimana cara kita mengakhiri hayat kita, bukan bagaimana cara kita memulai hidup kita. Maka kalau begitu pelajaran apa yang terpenting? Jangan lihat masa lalu orang. Kita nggak tahu mudah bagaimana akhir kehidupannya. Dan jangan pula bangga dengan amalan kita saat ini, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kematian kita. Makanya ada satu hadis yang sangat panjang, ya, yang
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu." Kata Nabi, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Nabi memberikan pesan kepada kita, jangan dulu kagum kita dengan amalan seseorang sampai kita melihat bagaimana amalan akhir hayatnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa innal 'amila ya'malu zamanan min 'umrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin shalihin law mata 'alaihi dakhala al-jannah thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, yang seandainya ia mati maka ia akan masuk surga, akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innal 'abda ya'malu burhata min dahrihi bi'amalin sayyi'in law mata 'alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan shalihan. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan yang jelek atau yang buruk, yang seandainya ia mati maka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, wa idza aradallah bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'milu? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin thumma yaqbiduhu 'alaihi. Nabi memberikan pesan, akan tetapi ia berubah dan beramal dengan amal soleh. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu memberikan dia taufik untuk beramal soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Jadi melalui hadis yang cukup panjang ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa pentingnya amal soleh itu dilakukan secara konsisten. Amal soleh itu penting dilakukan secara konsisten. Kenapa? Karena amalan yang kontinu itulah yang menjadikan kita baik dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, pentingnya kita terus memohon hidayah kepada Allah sampai mati. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mudah sekali memvonis seseorang masuk ke dalam neraka ketika dia melakukan perbuatan dosa. Kita nggak tahu betapa banyak orang-orang terdahulu yang di awal-awal kehidupan mereka adalah orang yang taat, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi betapa banyak pula kita melihat orang-orang yang di masa awal kehidupannya dia adalah orang-orang yang buruk, tapi di akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini kita melihat terlalu mudah orang memvonis neraka. Emang kita sendiri sudah bisa memastikan kita ini masuk surga? Tidak. Ya, yang jelas bahwasanya jika kita ingin melihat amalan kita yang terbaik itu nanti bagaimana cara kita mengakhiri kematian kita. Apakah kita mentauhidkan Allah? Apakah mati dalam keadaan beribadah? Apakah kita berdamai dengan takdir Allah di saat Allah menjemput? Maksudnya di saat Allah memanggil kita. Apakah kita mampu melawan bisikan setan di saat sakratul maut? Apakah kita mampu meninggalkan orang-orang yang kita cintai di saat kematian kita? Ini ujian terberat di bulan. Jelas ya?
Nah, ini yang menjadi rahasia kenapa didahulukan kematian lalu kemudian kehidupan. Kita lanjutkan, kita lihat kalimat setelahnya. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk apa Bunda? Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk apa? Untuk apa Bunda? Untuk mengingat. Coba lihat ayatnya. Untuk apa? Dia berbuakum untuk menguji kalian. Jadi untuk apa kematian dan kehidupan itu? Untuk menguji manusia. Dengan kata lain, Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu tidak ada tujuan lain melainkan hanya sebagai ujian. Ya, kalau kita memulai dari mati, apakah orang yang mati itu diuji oleh Allah? Orang yang mati apakah diuji oleh Allah? Tidak. Sebelum mati? Allah tidak katakan sebelum mati Bunda. Allah katakan mati dan hidup. Tujuan itu apa? Ujian. Sekarang saya tanya, apakah orang yang mati itu diuji oleh Allah? Diuji Bunda. Mati pun kita diuji oleh Allah. Sadar nggak selama ini bahwa saat mati pun kita diuji oleh Allah? Bukankah nanti ketika di alam kubur itulah kita akan mendapatkan ujian yang terakhir yang namanya ujian keimanan, ujian keyakinan, di mana malaikat-malaikat akan bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Itu kan ujian Bunda, yang kita kenal dengan fitnah kubur. Fitnah itu artinya apa? Fitnah apa artinya? Ujian. Fitnah itu artinya ujian Bunda. Ketika dia difitnah berarti sedang apa? Sedang diuji. Ya. Jadi mati kita pun diuji oleh Allah. Namanya ujian keimanan atau ujian keyakinan. Bahkan sesaat sebelum kita meninggal dunia pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah berdamai dengan takdir Allah di saat Allah akan menjemput kita? Apakah kita mampu mengakhiri kematian kita dengan husnul khotimah atau tidak? Apakah kita mampu melawan bisikan setan di saat detik-detik kematian kita atau tidak? Jadi jangan anggap ujian itu sesekali. Tapi ujian itu Bunda, mulai dari dia hidup sampai dia mau mati, sampai setelah mati pun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kematian kita pun akan menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak tinggalkan. Apakah mereka ridho dengan kepergian kita? Apakah mereka itu menunaikan wasiat kita? Apakah mereka yang kita tinggalkan itu membagikan warisan sesuai dengan syariat Islam? Apakah mereka yang kita
meninggalkan itu makin semangat beribadah atau makin kendor ibadahnya? Betapa banyak orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Lihat bagaimana kehidupannya. Bagaimana kehidupannya? Banyak yang sudah mulai kendor ibadahnya. Banyak pula orang-orang yang semakin semangat beribadahnya setelah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Saat hidup bagaimana? Apakah kita diuji? Ujian semua mudah. Kaya ujian, miskin ujian, cantik, jelek, yang kurus diuji, yang gemuk, yang tua, yang muda, semua ujian mudah. Sehat ujian, sakit ujian. Kenapa selama ini memposisikan ujian itu pada sakit? Sadar nggak selama ini bahwa sebenarnya sehat itu ujian? Mana lebih berat ujiannya, saat sehat atau saat sakit? Banyak nggak orang lolos ujian saat sakit? Banyak. Betapa banyak orang mulai sholat, mulai menangis dalam sholatnya ketika dia mendapatkan musibah. Apakah dia menangis ketika sholat, ketika senang? Jarang. Yang terbesar saya saat ini bunda-bunda lah. Bunda yang hadir ini adalah ujian terbesar saya saat ini. Jadi bunda-bunda yang hadir saat ini itu ujian bagi saya. Dan saya ini ujian bagi bunda. Ujian suami siapa? Ujian istri? Ujian anak? Oh, ujian orang tuanya? Ujian rakyat? Pemimpinnya? Ujian pemimpin? Jelas ya? Jadi untuk apa kita diuji oleh Allah? Nah, Allah jawab ahsanu amal. Dia berdua ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Fungsi ujian itu apa bunda? Allah ingin lihat siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Ada yang aneh nggak dengan kalimat ini? Bagusnya yang mana? Ujian itu untuk melihat siapa yang terbaik amalnya atau yang terbanyak amalnya? Terbaik atau yang terbanyak? Terbaik dan terbanyak. Terbaik dan terbanyak. Nah, jadi Allah lihat bunda, maka lihat yang terbaik amalnya. Berarti fokus kita apa? Fokus kita ini bunda, memperbaiki amal. Karena banyak belum tentu baik. Memang yang terbaik itu adalah kalau sudah banyak baik pula, itulah yang terbaik. Tapi Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amal itu? Kapan dikatakan amalan yang terbaik itu? Amalan yang baik itu
Syaratnya apa? Pernah nggak Bunda bertanya selama ini, bagaimana amal yang terbaik itu? Sabar ketika diuji. Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Ya. Ketika Ikut panduan ikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu ikhlas. Jadi kan ini kan sudah kita jelaskan sebelumnya Bunda. Orang yang kalau baca Quran 30 juz tanpa tajwid dengan baca Al-Quran 1 juz bertajwid, mana yang terbaik? 1 juz bertajwid. Yang panjang umurnya dengan yang pendek umurnya, yang pendek amalnya terbaik, panjang umurnya amalnya bermasalah. Yang mana yang terbaik? Terbaik. Bunda cari umur panjang atau cari amal yang terbaik? terbaik. Amal terbaik. Umur panjang, amal terbaik. Siapa yang panjang ke umur lain? Kasi sakit bo. Pilih pendek masuk surga atau panjang masuk neraka? Pendek masuk surga. Nggak ada pilihan ketiga Bunda. Tidak ada ya. Biarlah pendek masuk surga. Iya. Apa pendek surga? Pilih amal panjang, mohon maaf, pilih umur panjang masuk surga, umur pendek masuk surga. Panjang masuk surga. Panjang tapi masuk surga. Umur 30 masuk surga, umur 50 masuk surga. Pilih yang mana? 50 masuk surga. Udah lewat Ustaz. Contoh. 50. Nah, sekarang umurnya di atas 40 semua Bunda. Oke, kita buatlah, sepakatlah ibu-ibu ya. Umur 65 masuk surga atau 70 masuk surga. 70 surga. Pilih mana? Kan masuk surga ini kan. Bunda pilih yang mana? 65 masuk surga atau 70 masuk surga? 70 surga. Berat kali meninggalkan dunia itu. Soalnya udah lewat Ustaz. Sama masuk surga juga Ustaz. Udah lewat Ustaz. Biar lama-lama di dunia. Berkali meninggalkan dunia itu. Padahal 65 masuk surga. Terusnya, evaluasi semua ibadahnya. Evaluasi Bunda. Mulai dari yang rukun Islam itu evaluasinya kan terlampau tinggi gajinya nanti. Sholatnya bermasalah, zakatnya bermasalah, syahadatnya bermasalah, puasanya bermasalah. Jangan sampai. Ya. Jadi betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat siapa yang panjang umurnya. Tapi yang Allah lihat itu siapa yang terbaik amalnya. Kalaulah yang dilihat oleh Allah itu yang banyak amalnya, maka tentu yang masuk surga tertinggi itu adalah umat-umat terdahulu. Karena mereka ditakdirkan Allah umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad 63, Nabi Nuh soleh, Nabi Muhammad soleh. Harusnya yang tertinggi surganya mana? Nabi Nuh kan? Tapi yang tertinggi surganya mana? Rasulullah SAW. Kenapa? Amalnya yang terbaik. Sama halnya dengan umat-umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim. Umur mereka panjang-panjang, umur kita pendek-pendek. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang terbaik amal. Jelas ya? Jadi banyak sholat dengan orang yang sedikit sholatnya tapi terbaik sholatnya. Itulah sesungguhnya yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin sholat fardu,
ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya, tapi bermasalah tata cara sholatnya. Ada orang yang nggak banyak sebenarnya amalannya, tapi yang dia lakukan itu semuanya yang terbaik. Dia bagus sholatnya, bagus berdirinya, bagus rukunya, iktidarnya, sujudnya, dan sebagainya. Itulah yang terbaik. Ada orang yang sedekah sampai mungkin puluhan juta, dengan orang yang sedekah 1 juta. Tapi yang 1 juta itu, Bunda, dia sedekah dalam keadaan susah. Dengan orang yang bersedekah puluhan juta dalam kondisi senang, mana yang terbaik? 1 juta. Fokuslah ke sana. Fokuslah mencari amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang menjadi target kita, Bunda, ya. Itu apa kita belajar ini? Tidak ada tujuan lain, bukan ingin jadi guru, bukan ingin dianggap pintar. Tujuannya hanya untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri ini, supaya benar dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal azizul ghafur. Wa huwal aziz, dan dialah maha perkasa. Al-Ghafur, maha pengampun. Apa yang dimaksud dengan Al-Aziz? Yang dimaksud dengan Al-Aziz adalah Allah berkuasa. Boleh dicatat, Allah berkuasa melakukan apa yang Ia kehendaki tanpa ada satupun yang dapat menghalanginya. Al-Aziz itu yang dimaksud dengan maha perkasa itu, Allah berkuasa melakukan apa yang Ia kehendaki tanpa ada satupun yang dapat menghalanginya. Jadi apapun yang sudah Allah takdirkan, apapun yang Allah kehendaki, apakah itu terkait dengan meninggikan derajat seseorang, merendahkan derajat seseorang, mematikan, menghidupkan, itu tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Itulah yang disebut dengan Al-Aziz. Maka hasilnya apa? Ketika kita benar-benar beriman kepada sifat Al-Aziz ini, apa hasilnya? Bunda, ketika mendengar seseorang begitu dia perkasanya, sampai apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Hasilnya apa? Kalau Bunda ketemu dengan orang yang dapat melakukan apa saja yang dia kehendaki tanpa ada satupun yang dapat menghalanginya, hasilnya apa? Takut, berhati-hati berbicara dengannya, ya kan? Takut ngomong salah, bersikap yang baik, jangan sampai menyinggung hatinya, kan begitu tuh? Seharusnya kalau kita benar-benar sadar Allah itu Al-Aziz, kita benar-benar beriman kepada sifat Allah Al-Aziz itu, maka lahirlah ketaatan yang maksimal. Seharusnya benar lahirlah ketaatan yang maksimal. Kenapa? Karena kita sedang berada di bawah zat yang dapat melakukan apa saja kepada kita tanpa satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Lahirlah ketaatan yang maksimal.
Jadi sebenarnya begini Bunda, kalau saya melihat kita ini sudah cukup banyak ilmu untuk mengetahui sifat Allah itu. Yang menjadi catatan kita saat ini adalah bagaimana munculnya kesadaran merasa diawasi oleh Allah. Itu yang belum lahir itu. Kalau ditanya satu persatu, apakah Allah Maha mengetahui? Ya. Kita akan jawab Allah Maha mengetahui. Apakah Allah Maha teliti atas apa saja yang kita lakukan? Apakah ada yang luput dari pengetahuan Allah? Tidak. Terus kenapa dia berbuat maksiat? Tidak merasa diawasi. Bunda pernah melihat ada orang yang begitu maksimalnya beribadah ketika di halayak ramai, tapi saat sendiri tidak. Pernah ketemu? Di depan orang semangat dia beribadah. Di depan gurunya pas ngaji dia Bunda semangat sekali. Tapi kalau saat sendiri tidak. Kenapa? Kenapa? Lupa. Dia tidak merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah itu Bunda bukan takut di saat dia berada di halayak ramai. Sebenarnya orang yang takut kepada Allah saat sendiri pun dia tidak mau bermaksiat. Itulah hakikat orang yang takut itu. Saat sendiri dia tidak bermaksiat. Saat sendiri dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita tidak bisa kita tidak mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita adalah yang ada sampai saat ini punya bagaimana kita menyikapi semua kehendak Allah itu dengan bijak. Karena kita tidak bisa melawan kehendak Allah. Kita tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita saat ini adalah bagaimana kita menyikapi takdir Allah itu dengan bijak. Kita harus yakin dulu bahwa semua yang Allah takdirkan itu ujungnya adalah kebaikan. Nggak ada yang buruk yang Allah takdirkan, Bunda. Di dalam jiwa kita ini Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia mengilhamkan ke dalam jiwa manusia itu fujur. Fujur itu artinya kedurhakaan. Wa taqwa dan ketakwaan. Dalam jiwa kita ini, Bunda, sudah Allah tanamkan sifat durhaka, kemudian sudah Allah tanamkan sifat taat. Apakah sifat durhaka itu kebaikan? Enggak. Kalau bukan kebaikan, berarti Allah menanamkan sifat kedurhakaan pada jiwa manusia itu buruk. Berarti kita menyandarkan keburukan kepada Allah. Siapa yang mengilhamkan keburukan ke dalam jiwa kita? Allah. Contoh begini, Bunda. Di dalam jiwa kita itu, jadi begini, kita pahami dulu. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur ya. Dua unsur. Unsur pertama apa? Fisik atau lahiriah. Lahir. Atau apa lagi bahasanya?
Zohir. Apalagi? Raga. Bahasa Arabnya apa? Jasad. Bahasa Arabnya jasad. Unsur yang kedua, jiwa, atau kita kenal dengan sukma, atau kita kenal dengan spiritual, atau kita sebut juga dengan batin. Bahasa Arabnya apa? Rohani. Ruhani. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya nafs atau ruh. Jadi mudahnya kita ini terdiri dari dua unsur. Satu jasad, yang kedua nafs atau ruh yang kita kenal dengan jiwa. Kata para ulama, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri kita itu yang mana? Ruh. Kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Sekarang diri kita itu yang mana? Yang ini yang kita kenal itu yang ini. Yang ruh itu batin, jiwa. Nafsahu, ini benar, jiwa. Ya. Orang kalau sudah mengenal ini, dia akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau dia masih sebatas mengenal ini, baru. Jelas ya? Nah, begini. Di dalam jiwa ini benar, sudah Allah tanamkan fujur dan takwa. Contoh, apa sifat fujur yang ada dalam jiwa kita? Emosi. Semua punya emosi kan? Siapa yang menanamkan itu? Allah. Contoh takwa? Sabar. Dalam jiwa kita ini ada sabar, bukan? Sekarang ada nggak kebaikan Allah menanamkan sifat emosi dalam jiwa kita? Apa kebaikannya? Supaya muncul sifat sabar. Gimana punya tahu sabar kalau nggak bisa menahan emosi? Sadar nggak selama ini? Bagaimana kita bisa sabar? Supaya munculnya sifat sabar itu karena ada emosi, Bunda. Kalau emosi itu tidak Allah tanamkan, bagaimana kita tahu arti sabar itu? Kan itu. Sekarang saya tanya, emosi itu kebaikan? Ya. Jelas ya? Jadi, tapi ingat, Allah ciptakan keburukan yang ada di dalam jiwa kita itu bukan untuk dikembangbiakkan, bukan untuk dilakukan, bukan untuk diaktualisasikan, tapi sebagai ujian supaya yang muncul itu adalah sifat sabar. Kita kan tahu tuh, begitu muncul emosi itu, maka saat itu muncullah sifat sabar. Kita memilih sabar atau yang kita kembangkan emosinya atau sabarnya? Sabar. Sama halnya, Bunda kalau melihat langit sama bumi kontradiksi kan? Iya. Tapi sadar nggak bahwa dengan kerjasama antara langit dan bumi lahirlah kehidupan? Karena kerinduan langit yang tak terbendung sehingga langit mengeluarkan air mata.
Ditampunglah kerinduan air mata langit itu oleh bumi, sehingga bumi pun mengeluarkan mawar dan melati. Maka lahir apa? Lahirlah kehidupan. Jadi saya tanya Bunda lagi, saya ajak Bunda lagi berpikir begini. Bagaimana agar Allah memaafkan kita? Salah satu cara agar Allah memaafkan kita, Allah memaafkan kita. Salah satu cara bagaimana agar Allah memaafkan kita adalah kita mesti memaafkan orang lain. Kan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Di situ Allah sebutkan seseorang bila dia mampu memaafkan orang lain, maka Allah akan memberikan maaf kepadanya. Nah, kita lihat bagaimana agar Allah memaafkan kita. Salah satu caranya apa? Kita mesti memaafkan orang lain. Bagaimana agar kita memaafkan orang lain? Orang lain harus buat salah sama kita, Bunda. Paham gak? Orang lain harus buat salah. Orang lain harus buat salah dengan kita. Oke, kalau orang zalim kepada kita baik ya? Baik. Sadar nggak selama ini bahwa betapa banyak orang yang zalim kepada kita, menganiaya kita, mengkhianati kita, itulah kebaikan. Sadar sama dia. Makanya ada salah satu sifat Allah, Bunda, kita kenal dengan Al-Latif. Al-Latifun. Al-Latifun itu apa artinya? Maha lembut atau halus. Apa yang disebut maha lembut atau halus? Maha lembut atau maha halus itu, Bunda, perbuatan baik Allah itu seringkali tidak disadari oleh manusia. Contoh begini, andai kita hidup dulu di masa Nabi Yusuf, kemudian kita melihat dan menyaksikan bahwa saat itu Nabi Yusuf sedang dilempar oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sumur yang begitu dalam. Kita melihat apa perbuatan saudara-saudaranya itu? Buruk. Sekarang baik gak untuk Nabi Yusuf? Baik, bagaimana alur ceritanya? Lalu ditemukanlah oleh seorang pedagang. Kita akan mengatakan hancurlah kehidupan Yusuf itu karena dia telah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang begitu dalam. Ditemukan oleh seorang pedagang. Begitu ditemukan, diasuh hanya sebentar, tapi dijual di kota Mesir sebagai seorang budak. Apa anggapan kita saat itu? Nabi Yusuf dijual sebagai status budak. Penilaian kita saat itu apa, Bu? Kasihan kali suram masa depannya. Bagaimana ya kehidupannya itu akan menjadi budak terus menerus sampai mati. Dibeli sama bendahara Mesir, apa penting yang dikenal bendahara Mesir saat itu, orang yang tegas dan lain sebagainya. Wah, dibeli pula sama bendahara Mesir. Penilaian kita saat itu bagaimana? Bertambah azab Nabi Yusuf.
ditolak cintanya oleh Zulaikha, dimasukkan Zulaikha Nabi Yusuf ke penjara. Penilaian kita saat itu apa? Kasihan Tambah Nabi. sengsara. Nabi Yusuf kapanlah senang hidupnya. Kemudian Allah takdirkan Raja Mesir mimpi yang tidak ada bisa mentakwilkan mimpinya selain Nabi Yusuf. Dikeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, kemudian dia takwilkan mimpi Raja Mesir. Setelah itu, singkat cerita, Raja Mesir itu mengangkat Yusuf sebagai bendahara Mesir. Kalau dari awal sampai akhir kita menilai bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu adalah semuanya derita, malapetaka. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang baik. Betapa banyak kita bunda dalam hidup ini yang dianiaya, yang dizolimi, dimusuhi dan lain sebagainya. Doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita menganggap itu derita, kita menganggap itu petaka. Pantaskah seperti itu? Karena ingat saja, apa saja yang Allah takdirkan, sebenarnya ujungnya itu adalah kebaikan. Yang membuat sesuatu itu buruk adalah sikap manusia dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksud dengan al-latif itu. Samar. Seringkali perbuatan baik Allah itu tidak disadari. Dan manusia kebanyakan menganggap bahwa apa yang dia minta kemudian itu dikabulkan, itu diwujudkan oleh Allah, itulah yang dimaksud dikabulkan oleh Allah. Padahal tidak. Sama halnya kita sepakat ibunda, yuk ibu-ibu hari Jumat pagi kita sama-sama berangkat makan ikan kapie dan padulang di Kuo. Kemudian setelah itu saya sampaikan kepada ibu semua, kita jangan sarapan ya. Kita supaya apa? Supaya kita bisa menikmati ikan itu nanti di Kuo. Berangkatlah dari sini sama-sama mulai jam 8 sampai Kuo itu kena macet dan sebagainya jam tengah 12. Sampai sana tutup pula. Setelah itu ada di samping ikan kabe itu jual mie ayam bakso. Dibelilah itu. Tapi karena lapar itu udah selera makan. Mau sampai tambah 2 kali. Oke. Sekarang keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Kita di awal kan makan kabe. Tapi ternyata kita makan mie ayam, dikabulkan oleh Allah. Apakah dikabulkan oleh Allah? Yang kita inginkan apa? Kenyang. Yang kita inginkan kenyang bunda. Kan itu. Yang kita inginkan kenyang. Enggak makan ikan kabe kenyang pun kita. Begitulah sebenarnya Allah mengabulkan doa kita. Ditukar dengan yang lain kita. Yang penting kan kenyang. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian lanjut Al-Ghafur. Al-Ghafur itu maknanya Allah Maha Pengampun. Maksudnya adalah Allah akan mengampuni bagi setiap hamba-hambanya yang bertobat dari dosa-dosa. Disandingkannya Al-Aziz dengan Al-Ghafur bunda. Al-Aziz itu kan mendorong kita untuk apa tadi? Taat ya. Kalau Al-Ghafur mendorong kita untuk
senantiasa memohon ampun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau begitu, dalam hidup ini taat minta ampun, atau buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, atau taat minta ampun. Yang mana yang benar? Nah, yang benar bunda. Jadi jangan sampai buat dosa lah, buat dosa lah. Kan Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Buat dosa lagi lah. Karena ada sifat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sayang kali lah kalau kita nggak buat dosa, nggak guna sifat Allah itu. Salah benar. Yang benar adalah kita mesti taat kepada Allah secara maksimal. Manakala kita terjerumus ke dalam dosa, maka jangan berputus asa, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Apa benar? Jadi sikap kita apa? Maksimal untuk taat, setelah itu kita memohon ampun. Jangan sampai ada di antara kita pula yang bermain-main dengan sifat Allah Al-Ghafur. Karena kita mengenal Allah itu Maha Pengampun, lantas ketika kita ingin melakukan dosa, yang kita kenal Allah, sifat Allah itu saja. Buat dosa lah. Kan Allah Maha Pengampun. Nanti kalau sudah buat dosa, setelah itu bertaubat, insya Allah akan mengampun. Itu salah. Salah. Yang benar dalam beragama itu adalah ingat bahwa Allah itu juga Maha Pembalas. Ya, jangan kenali Allah, sifat Allah itu dari satu sisi, tapi kenali Allah pada sifat-sifat yang lain. Baik, ini secara singkat bunda, apa yang dimaksud dengan ayat kedua, ya. Pada intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan, kematian, atau sebaliknya kematian dan kehidupan, tujuannya apa? Untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya, ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan nanti intisarinya bunda, ya. Jadi di antara bentuk kuasa Allah yang pertama adalah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Sebagai ujian. Sekarang kita masuk ayat ketiga. Lihat ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Langit itu berapa lapis? 7 lapis. Tapi yang dimaksud dengan tibaqa itu bunda, 7 lapis itu bukan saling berhubung ya. Begini, Ibnu Katsir mengatakan 7 lapis langit itu atau 7 tingkatan langit itu dia terpisah, bukan saling berhubung. Ibarat inilah bunda, ini langit pertama, oke? Ini langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai seterusnya, ya. Langit pertama. Nah, langit pertama ini di sini semuanya, di dalam ini, di sini bumi dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini bumi lah, bumi. Jadi yang dimaksud dengan 7 lapis langit itu bunda begini. Begitu ini langit pertama, antara langit pertama dengan langit kedua ini bukan langsung bunda, bukan seperti ini. Bisa dipahami? Antara langit pertama dengan langit kedua bentuknya bukan seperti ini. Anggap ini langit pertama, setelah itu ada pemisah antara langit pertama dengan langit kedua ini. Yang perjalanannya kata Nabi sejauh 500 tahun perjalanan. Dari mana?
Sampai saat ini belum ada manusia yang bisa menembus langit pertama, dan tidak akan pernah ada. Jangankan langit, sedangkan orang untuk menelusuri matahari saja kan bisa, benar. Sejauh ini orang bisa hanya keluar dari bumi saja. Ya, semua benda-benda yang ada di luar angkasa itu masih di bawah langit pertama. Paham ya? Nah, ke atas itu nggak tahu kita berapa jauh lagi, benar. Tapi antara langit pertama menuju langit kedua ini 500 tahun perjalanan. Nah, kalau begitu, langit yang begitu luas itu, benar, langit yang begitu sempurna, bagaimana dengan pencipta langit itu sendiri? Bunda bisa melihat wujud matahari itu sempurna di siang hari. Nggak sanggup. Kenapa dia? Gimana dengan cahaya Allah yang menciptakan matahari itu? Ya, kita kalau lihat matahari, Bunda, ya, ya Allah, tak mampu saya melihat matahari begini dengan sempurna. Bagaimana dengan engkau sendiri, ya? Cukup dengan melihat langit saja bertambah keimanan kita. Baik, kita ulang, Bunda. Dia telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melihat langit itu dengan cermat. Adakah langit yang kita lihat saat ini tidak seimbang, atau ada kelemahan, atau ada kekurangan, atau ada cacatnya? Tidak ada. Kalau begitu, bagaimana dengan pencipta langit itu sendiri? Kemarin kan sudah kita jelaskan, ya Allah, betapa lemahlah kami sebagai manusia, ya. Kita tidak bisa membuat ini, Bunda, untuk tetap terbang. Mesti dengan apa? Dengan penyangga atau dengan gantungan, kan? Langit tidak ada tiang, tidak ada gantungan. Tapi anehnya, langit itu dapat menahan planet-planet yang begitu berat. Nah, ya kan? Kita lihat, Bunda, bahwasanya langit itu sedang menahan beban-beban yang begitu berat. Apa beban-beban itu? Matahari, bulan, Jupiter, Mars, Pluto, dan lain sebagainya. Kok bisa gitu? Kita mengatakan itu gaya gravitasi. No. Siapa yang menciptakan gravitasi itu? Sehingga planet-planet itu bisa bergantung. Ini penyangga, Bu, ya. Ini berbagai penyangga. Kalau kita buat seukuran bangunan ini di atas, kira-kira gimana? Udah kita buat di penyangga nih, kemudian kita taruh masjid ini satu lagi, kita taruh di atas, masjid yang kedua di atas, runtuh, udah. Tapi langit itu kok bisa nggak berdiri? Pernah nggak udah di depan rumah lagi minum kopi sambil baca Quran yang lain gitu kan? Mikir tentang penciptaan langit itu. Setelah itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Bertambah iman itu, cukup dengan lihat langit. Ya. Jadi nggak ada yang cacat, Bunda. Coba nanti keluar lagi, kalau nggak percaya, Bunda lihat ada nggak letak lain? Nggak ada, kan? Nggak ada yang letak.
Makanya Allah katakan farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, tidak ada. Lihat ayat keempatnya. Kembali lagi Allah mengatakan, "Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Maksudnya berulang-ulang. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia, maksudnya pandanganmu itu dalam keadaan letih. Allah perintahkan kita semua untuk melihat langit berulang-ulang. Berulang-ulang coba kita lihat langit itu sampai capek nih, udah sampai mau patah leher kita nih. Kita mencari kekurangan dari langit itu tak akan kita temukan sedikit pun kekurangan dari langit tersebut. Nah, coba mudah cari kekurangan lagi nanti dari pagi sampai ke sore. Kekurangan dari langit itu sendiri. Nah, betapa ya, subhanallah. Hebat gak langit Bunda? Nah, alhamdulillah sudah mulai bisa menjawabnya. Sudah mulai sadar ya. Baik. Kemudian ayat kelima, kita tutup dengan ayat kelima ya, Bunda. Jadi di ayat ketiga dan keempat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat langit, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita melihat kekurangan-kekurangan dalam penciptaan langit itu sendiri? Asal pada jam berapa, Bunda? 3.12. 3.12. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, maksudnya langit dunia ya. Langit yang dekat itu adalah bintang. Mohon maaf. Yang dimaksud langit yang dekat itu adalah langit dunia. Sehingga di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Untuk apa Allah menciptakan bintang, Bunda? Untuk apa? Sebagai hiasan langit. Kan Allah katakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, maksudnya langit dunia dengan bintang-bintang. Itu apa Allah ciptakan bintang? Sebagai hiasan langit. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Itu apa Allah ciptakan bintang? Fungsi kedua Allah ciptakan bintang untuk melempar setan. Begini, yang dimaksud bintang itu pelempar setan adalah bukan bintangnya, bukan wujudnya, tapi cahaya dari bintang itu. Dulu sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, Bunda, hampir semua penyihir, peramal itu apa yang mereka ramal itu terbukti. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berita dari setan, dan setan itu mencuri berita dari langit tentang takdir manusia di masa yang akan datang. Namun setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan, sebagai alat juga untuk menjaga berita-berita yang ada di langit, yang berisi tentang takdir manusia di masa yang akan datang. Sehingga kata para ulama, tidak akan pernah dan tidak akan ada lagi yang namanya dukun
peramal-peramal itu ketika dia meramal kehidupan manusia itu benar. Kenapa? Karena mereka juga dapat hoax dari setan. Paham ya? Kalau dulu kan setan mampu mencuri berita dari langit sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Tapi setelah kehadiran Nabi Muhammad, itu setan tidak mampu lagi mencuri berita dari langit. Jadi hasil apa yang dia curi dari langit itu, itulah yang dia sampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Kemudian dukun-dukun itu menyampaikan kepada manusia. Maka jangan percaya lagi sama peramal, jangan percaya kepada dukun, karena mereka juga itu terkena hoax oleh setan. Setan itu nggak ada lagi pada saat ini yang bisa mencuri berita dari langit tentang takdir manusia. Kenapa? Karena memang sudah Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Kemudian fungsi bintang yang ketiga disebutkan di dalam hadis lain adalah sebagai petunjuk arah. Maka kata Nabi, fungsi bintang itu ada 3. Siapa yang mengatakan fungsi bintang itu ada yang keempat, maka dia telah berbuat zalim. Fungsi bintang Allah ciptakan hanya 3. Satu apa? Penghias langit. Yang kedua, pelempar setan. Yang ketiga, petunjuk arah. Petunjuk arah. Saya tidak paham bagaimana cara melihat bintang itu. Langit itu kalau malam hari punya seperti ini ya, terkadang seperti ini ya, yang kita sebut dengan Aries, Scorpio dan lain sebagainya. Datang orang kita dibuat jadi ramalan. Maka kalau ada orang mengatakan, oh kalau Scorpio itu rezekinya bagus, berarti dia telah menambah fungsi bintang yang keempat. Jadi fungsi bintang itu hanya 3 saja. Aries, Scorpion, apa lagi? Virgo, apa lagi? Taurus benar. Bunda, ya. Ini masih muqaddimah saja, hanya sebatas Allah membuka di antara bukti kuasanya. Di antara bukti kuasanya adalah dengan menciptakan kematian dan kehidupan. Apalagi bentuk kuasa Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Kemudian Allah sebutkan apa fungsi bintang diciptakan, sampai belum kita masuk intinya. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.